괜찮아. Ketika Hyunwoo hendak pulang, Bomja menemui Hyunwoo. Bomja mencurigai Hyunwoo yang hendak menceraikan Hae-in. Namun, Hyunwoo menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Hae-in. Oleh sebab itu, dia berusaha mencari tahu siapa yang menjebaknya atas penyadapan ketua Hong. Bomja langsung menimpali bahwa ia mencurigai Mo Seul-hye yang melakukan penyadapan tersebut. Ia memberitahu Hyunwoo bahwa Seul-hye menggunakan identitas palsu dan telah menipu mereka puluhan tahun. Nama asli Seul-hye adalah Oh Seon-young. Dia sudah memiliki putra dan berusia 34 tahun. Namun di catatan resminya, Oh Seon-young sudah mati 30 tahun yang lalu. Lantas ia menawarkan kerjasama untuk menyelidiki ini dengan Hyunwoo. Conan memberitahu Bomja dan Hyunwoo bahwa dirinya bertemu dengan lapas Oh Seon-young. Ia melahirkan seorang putra dan dikirimkan ke panti asuhan di Gangwon, Wonsan, tepatnya di panti asuhan harapan abadi. Sontak, Bomja kaget karena panti asuhan tersebut pernah disponsori oleh ayahnya dan Mo Seul-hye dengan memberikan beasiswa hingga 1 dekade lalu. Mereka lalu mengunjungi pemilik anjing pungsan di daerah tempat perburuan keluarga Queens untuk mencari sebuah informasi. Pria parubaya itu memberitahu bahwa ada seorang bocah di panti asuhan yang mendapatkan beasiswa dari grup Queens karena kepintarannya. Namun, ia pernah dibawa ke kantor polisi karena meracuni anjing tetangga. Bocah tersebut mirip dengan Eun-sung. Tak hanya itu, keduanya sama-sama diadopsi ke Amerika. Hal itu membuat Hyunwoo semakin yakin bahwa Eun-sung dan Seul-hye memiliki hubungan penting. 의심 가는 사람이 닮았더라고요, 그분이. Di sisi lain, Ketua Hong menandatangani surat kuasa yang berisikan bahwa Mo Seul-hye memiliki hak untuk membuat keputusan saat Ketua Hong sakit. Saat keluarga Queen sedang mempersiapkan acara ulang tahun Ketua Hong, Bomja melihat Seul-hye menggunakan cincin ibunya. Hal itu membuatnya marah dan kecewa kepada Ketua Hong. Cincin itu dipakai oleh ibunya seumur hidupnya, dan seharusnya Bomja lah yang mewarisinya. Karena kekecewaannya, ia bahkan berkata jika Mo Seul-hye hanya ingin menguras harta ayahnya. Ketua Hong lantas membela Seul-hye dengan berdalih bahwa hanya Seul-hye yang berani menggantikan dirinya ketika masuk penjara. Lantas Bomja memberitahu ayahnya bahwa Seul-hye pernah dipenjara bahkan memiliki anak dan ia menggunakan nama palsu selama ini. Mengetahui ayahnya yang tetap membela Seul-hye setelah perkataannya, Bomja lantas menjambak rambut Seul-hye yang kemudian dilerai oleh Ketua Hong dengan memukul putrinya Bomja. Sontak itu membuat Bomja kaget dan memilih pergi dari rumahnya setelah kejadian ini. Bomja memberikan rambut Seul-hye yang tadi ia jambak ke Conan, begitu pula dengan rambut Eun-sung. Ketika Hyunwoo datang, tangisannya pecah karena ia menceritakan bahwa untuk pertama kalinya ayahnya memukulnya. 만수무강하세요, 아버지. Di sisi lain, Sochol gugup karena pada hari ulang tahun Ketua Hong, ia akan memberikan sebuah kejutan. Namun ia yakin bahwa hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Saat acara ulang tahun Ketua Hong, terlihat seluruh keluarga Queens dan tamu undangan berkumpul di dalam ruangan yang mewah. Sochol diberi kepercayaan untuk mengisi acara ulang tahun tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberikan kejutan yang konyol yang membuat kedua orang tuanya malu. Di sisi lain, saat acara sedang berlangsung, Eun-sung dan komplotannya mulai menjalankan rencana besar. Yang jelas, Grace menyuruh operator untuk mematikan seluruh CCTV di area rumah Queens. Saat acara selesai, Sochol mencari Dahye di rumahnya. Ia tidak menemukan siapapun di rumahnya. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah surat. Setelah membacanya, ia panik mencari Dahye dan anaknya sampai terjatuh dari sepeda. Ternyata, Dahye dan anaknya pergi menggunakan pesawat entah kemana tujuannya. 다혜야! 다혜야! 건우야! Di adegan lain, terlihat Ketua Hong sedang bermain janggi dengan Seul-hye. Di tengah-tengah permainan, Hyunwoo menelpon Ketua Hong. Ia memberitahu bahwa Hyunwoo telah melakukan tes DNA antara Seul-hye dan Eun-sung, dan 99% mereka memiliki hubungan darah. Tak hanya itu, Eun-sung telah mengumpulkan saham Ketua Hong dan sudah mengambil 9,6% saham direksi melalui perjanjian penyitaan, dan meminta Ketua Hong untuk mencabut hak konversinya sekarang juga. Setelah telepon berakhir, Ketua Hong terlihat tidak baik-baik saja. Ternyata Seul-hye telah memberikan obat yang membuat Ketua Hong bisa lumpuh jika menghirup obat tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Ketua Hong tidak akan langsung mati, karena jika Ketua Hong mati, surat kuasa yang telah ditandatangani tidak akan berguna.
Selhye akan menjadi wali sah Ketua Hong dan berhak memberi keputusan ketika Ketua Hong koma. Oleh karena itu, ia akan membuat Ketua Hong koma selama 2-3 bulan sebelum Ketua Hong mati. Ketua Hong menyesal atas apa yang diperbuatnya, dan ia mengingat momen manis dengan keluarganya dulu sebelum ia tidak sadarkan diri. 장군, 제가 왕을 쳤네요. 한 2-3달 누워 계시다가 돌아가셔 주세요. 저 위해서 그래 주실 수 있죠? Di rumah sakit, keluarga Hong tidak diperbolehkan sama sekali untuk menemui Ketua Hong saat dirawat. Pengacara Han menyampaikan bahwa hanya Selhye lah yang menjadi wali sahnya. Ia juga berhak untuk memberi keputusan apapun saat Ketua Hong tak sadarkan diri melalui surat kuasa yang telah ditandatangani Ketua Hong. Semuanya semakin murka ketika keluarga Hong mengetahui apa yang telah direncanakan oleh Eun-sung dan Selhye. 현재 회장님의 법적 보호자는 너 계속 까불면 네 아빠 임종도 못 지키게 해줄 수 있어. 내가 못할 것 같니? Kini perusahaan Queens telah resmi diambil alih. Industri bisnis dikejutkan di mana keluarga konglomerat telah kehilangan kekuasaannya. Dalam rapat pemegang saham, sebanyak 68,8% bahkan mendukung pemecatan seluruh keluarga Hong dan P1 Investment yang akan mengambil alih perusahaan Queens. 그럼 이제 우리 오너 일가는 어떻게 되는 거예요? 모르지. 지금 기자들도 행방을 모른대요. Ayah Hyun-woo sangat khawatir ketika melihat berita itu dari media. Hatinya hancur memikirkan bagaimana putranya menghadapi cobaan berat tersebut. Tiba-tiba Hyun-woo datang ke Yongduri. Lantas ia disambut dengan hangat oleh keluarganya dan teman ayahnya. Mereka bahagia melihat Hyun-woo pulang dengan baik-baik saja. Kedua kakak Hyun-woo yang terbawa suasana mengata-ngatai keluarga Queens. Menurut mereka, keluarga Queens pantas mendapatkan karama tersebut. Mereka sontak terkejut karena keluarga Hong yang mereka bicarakan ternyata ada di hadapan mereka. Diketahui untuk sementara, keluarga Hong akan tinggal di desa Yongduri dan menumpang di rumah Hyun-woo. 같이 왔네요. 굴려지 같은 게 집에. Dalam sebuah epilog, setelah mengetahui bahwa Hyun-woo tetap ingin berada di sisi Hae-in, ia tersentuh dan tidak bisa membendung air matanya. Pernyataan itu membuat Hae-in bertekad dan memiliki harapan untuk hidup dan ingin berada di sisi Hyun-woo juga. Begitulah akhir cerita dari episode 8. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Ditunggu episode selanjutnya. Bye-bye.